Ya, halo semuanya. Kita masih kembali terkait dengan materi bab 9 deret tak hingga, tapi kali ini kita ke subtopik terkait dengan deret ganti tanda. Apakah maksudnya itu? Adalah terkait dengan kemarin kan kita belajarnya bergeraknya itu di deret positif semuanya. Deret positif yaitu adalah A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya. Nah, kali ini eh, yang kalau kita belajarnya hanya mengambil suku-suku yang positif, sekarang dia dicampur. Ada yang negatifnya juga. Suku-suku negatifnya diikutkan sertakan, gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai deret ganti tanda. Dengan definisinya adalah deret yang berbentuk seperti ini, yaitu adalah sigma ini, gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya bisa juga ditulis sigma 1 sampai tak hingga ini adalah min 1 pangkat n a pangkat n, gitu ya. Itu juga bisa karena ini juga masih tetap deret ganti tanda. Nah, gitu ya. Dengan AN-nya di sini adalah positif, gitu ya. Si AN di sini adalah positif untuk setiap N anggota bilangan asli. Disebut deret berganti tanda. Jadi tidak hanya A1 plus minus, tapi bisa juga min plus, gitu ya. Misal contohnya adalah ini, gitu ya. 1 dikurang setengah, ditambah seperempat, dikurang seperdelapan, gitu. Atau dimulai dengan suku yang negatif, gitu ya. Min 1 ditambah setengah, begitu seterusnya ya. Atau contohnya adalah yang ini juga gitu ya. 1 dikurang setengah ditambah sepertiga dan seterusnya. Atau dimulai dari negatif 1 ditambah setengah dan begitu seterusnya. Gitu ya. Jadi deret berganti tanda adalah yang deret positif tapi dia punya sekarang suku yang negatifnya gitu ya. Nah, sebenarnya terkait dengan semua deret gitu ya, itu pasti harus menguji ke konvergensinya gitu. Nah, secara matematika kalau ilustrasinya sebenarnya kita bisa melihat ini secara jumlah parsialnya gitu ya. Gitu. Nah, namun dia di sini ada diberikan teorema yang sangat menolong sekali untuk menguji deret berganti tanda itu gitu ya. Jadi kalau diberikan deret ganti tanda yang seperti ini gitu ya, dengan diberikan bahwa deretnya itu merupakan deret yang monoton gitu ya, monoton turun gitu ya. Nah, kalau kamu cari limit dari si AN dan ternyata dia 0, katanya kita bisa pastikan bahwa DGT-nya atau deret ganti tandanya adalah konvergen. Gitu ya. Jadi menolong sekali teorema ini gitu ya. Teoremanya pamungkas sekali gitu ya. Jadi kita nggak perlu mengecek satu persatu secara jumlah parsialnya gitu ya. Kita lihat dia menuju kemana, nggak perlu gitu ya. Tapi dia langsung kita lihat saja apakah monoton turun terpenuhi dan waktu limitnya kita cari dia 0, kita bisa simpulkan deret ganti tanda yang konvergen gitu ya. Nah, misal contohnya adalah yang ini gitu ya. Apakah deret berganti tanda berikut adalah konvergen gitu ya? Nah, yang ini itu adalah sebenarnya kalau kita mau tulis bisa kita tulis sigma 1 sampai tak hingga min 1 n plus 1 yaitu seper n. Gitu kan ya? Nah, ini merupakan DGT. Dan DGT apa? Ini namanya ternyata adalah DGT harmonik ya. Oke ya, harmonik gitu ya. Jadi kalau kemarin kita belajar di deret positif 1 per ini namanya adalah deret harmonik. Nah, kalau misalnya ada berganti tanda, berarti dia adalah deret ganti tanda yang deret harmonik yang berganti tanda gitu. Nah, yang ini kita mau lihat apakah ini konvergen atau tidak. Nah, maka cara melihatnya adalah tinggal yang pertama kita cek apakah monoton turun terjadi gitu ya. Berarti kita harus cek ini si AN plus satunya itu gimana gitu. Perhatikan ini AN-nya adalah yang ini ya. Berarti dalam hal ini soal kita AN-nya adalah 1 per N. Berarti AN kita tahu adalah 1 per N. Berarti kalau begitu AN plus 1 apa? Yaitu 1 per N plus 1. Nah, gimana kaitan N dengan N plus 1? Yaitu dia kurang kan ya? Berarti kalau ini dibagi, maka akan terjadi seperti ini. Maka apa yang menjadi kesimpulan? Ini adalah AN lebih besar dari AN plus 1. Berarti monoton turun terpenuhi gitu ya. Nah, yang kedua adalah harus kita cari limitnya.
limit dari AN. Dan limit dari N menuju tak hingga dari AN kita adalah 1/N, yaitu 0. Maka ini deret harmonik yang ganti tanda ini merupakan deret yang konvergen. Gitu ya. Nah, sekarang kita selidiki konvergenan berikut ini. Itu diberikan adalah 1/1 faktorial dikurang 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, 1/4 faktorial, dan seterusnya. Ini kalau saya mau desain, ternyata adalah 1 tak hingga min 1 pangkat ini, gitu ya, ini 1/n faktorial, gitu ya. Persis dengan soal kita yang sebelah ini ya. Nah, berarti sekarang saya pandang juga, gitu ya. Pandang si AN-nya itu berarti adalah 1/n faktorial. Nah, kalau begitu berarti berapa AN plus 1-nya adalah 1/n plus 1 faktorial. Kaitan dengan n faktorial dengan n plus 1 faktorial bagaimana? Ya, ini faktorial gitu ya. Maka ini adalah kurang dari ya. Nah, berarti kalau misalnya mau dibagi, ini kurang dari, berarti kalau dibagi maka berlaku seperti ini. Nah, berarti ini juga adalah monoton turun. Ya. Yang kedua, gimana kalau kita cari limitnya, Pak? Limit n menuju tak hingga 1/n faktorial. 1 dibagi dengan faktorial. Faktorialnya itu adalah n-nya menuju tak hingga. Maka ini pasti juga akan menuju ke 0. Gitu. Karena 1 dan 2 terpenuhi, maka kesimpulan kita ini adalah deret ganti tanda yang konvergen. Begitu. Nah, berikutnya, kalau berkaitan dengan deret ganti tanda, kekonvergenannya itu akan ada yang namanya dia konvergen mutlak, atau nanti ada juga yang dia namanya konvergen bersyarat. Apa sih maksudnya dia konvergen mutlak? Artinya adalah deret-deret yang tadi kan ada mengandung dia negatif. Jadi dia berikan uji konvergensi mutlak dalam hal ini, dia berikan mutlak kepada deret yang ada, kalau nanti konvergen, maka kita bisa simpulkan si deret yang positifnya adalah konvergen. Ya. Jadi kalau misalnya kita mutlakkan dia konvergen, maka si deret yang ganti tanda yang diberikan di soal dia adalah konvergen. Gitu ya. Nah, untuk menentukan kekonvergensan mutlak itu dia berikan uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak ini menolong sekali untuk melihat terkait dengan konvergensinya itu ada di mata, apakah mutlak atau enggak gitu ya. Kalau nanti row-nya kita cari dia kurang dari 1, maka dia konvergen mutlak. Tapi kalau dia lebih besar dari 1, dia divergen. Kalau sama dengan 1, artinya tidak dapat disimpulkan, artinya uji rasio mutlak tidak cocok untuk soal kita. Tidak cocok untuk soal kita. Nah, dalam hal ini contohnya ini, gitu ya, contohnya ini. Maka karena kita mau melihat terkait dengan kekonvergenan ini, uji rasio mutlak ini kan bisa menolong untuk mengerjakan soal ini. Tinggal kita cek aja apakah terpenuhi 3 hal ini, gitu ya. Apakah memenuhi salah satu dari 3 hal ini. Nah, saya mau menunjukkan bahwa ternyata ini konvergen mutlak. Berarti tinggal cari row-nya. Row sama dengan limit n menuju tak hingga, berarti UN plus 1-nya apa? Berarti dalam hal ini kan menjadi si UN-nya. Berarti ini jadinya 3n plus 1 per n plus 1 faktorial dibagi, berarti kali n faktorial per 3 pangkat n. Maka ini jadinya limit n mendekati tak hingga 3 pangkat n kali 3, n plus 1 faktorial bisa ditulis n plus 1 kali n faktorial kali n faktorial 3 pangkat n. Ada yang bisa habis? Ada. Ada yang bisa habis? Ada. Nah, berarti jadinya 3/n plus 1. Gitu ya. 3/n plus 1. Di mana limitnya n menuju tak hingga. Berarti 3 dibagi sesuatu yang paling besar, yaitu 0 kan ya. 0 itu kurang dari berapa? 1. Maka kesimpulan kita, si sigma daripada ini, gitu ya, min 1 pangkat n plus 1, 3 pangkat n per n faktorial, itu merupakan konvergen mutlak. Mungkin kalian bertanya, Pak, kenapa Bapak enggak mutlakin? Kenapa Bapak enggak mutlakin? Seharusnya kan memang dimutlakin ya. Seharusnya dimutlakin. Jadi seharusnya row sama dengan, ini adalah
limit n menuju tak hingga min 1 n plus 1, 3 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial, ini mutlak, dikali n plus faktorial 3 pangkat n. Seharusnya gitu. Gitu ya. Seharusnya begini. Nah, tapi kan karena mutlak, yang nilai daripada ini, besarannya ini kan selalu apa? Positif kan? Maka akan selalu begini. Gitu. Jadi seharusnya memang langkah ini harusnya ditulis, tapi karena ini nggak cukup ya, makanya saya langsung ke sini. Gitu ya. Jadi mutlak itu membuat dia jadi selalu positif, maka nilainya jadi ini. Itu. Nah, terus dia berikan juga terkait dengan contoh yang dimana bentuk seperti ini, gitu ya. Nah, bentuk seperti ini, kalau kamu mau cari dengan uji rasio mutlak, tidak akan tertolong, gitu. Kenapa tidak akan tertolong? Karena yang pertama, kita nggak akan bisa mencari nilai limitnya pakai ini. Nah, tapi kita harus tahu dulu bahwa ternyata ini merupakan deret ganti tanda. Dari mana kita tahu? Dari kalau misalnya kamu substitusikan aja misalnya n-nya 1. Kamu substitusikan n-nya 2. Kamu substitusikan n-nya 3. Nanti ini pasti akan selalu berubah-berubah tanda. Gitu ya. Nanti kamu boleh cek apakah ini deret ganti tanda atau tidak. Tapi kalau kamu substitusikan pasti ini akan berubah. Positif, negatif, positif, negatif. Gitu ya. Jadi ini merupakan deret ganti tanda. Tapi susah terkait dengan mencarinya pakai uji rasio mutlak gitu ya. Karena kalau misalnya kamu cari pun UN plus satunya per UN-nya nggak bisa dapat gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini saya pakainya adalah dengan uji yang kita tahu yaitu uji banding biasa. Pak, kenapa uji banding biasa padahal ini deretnya kan sebenarnya bukan deret yang positif, Pak. Uji banding biasa kan untuk deret positif ya, Pak, gitu ya. Oke, nah, tapi ini menolong sekali kita. Kita sigmakan saja, kita mutlakan aja dulu gitu ya. Kita mutlakan, maka 1 sampai tak hingga ini dimutlakan cos n faktorial per n kuadrat. Nah, oke. Jadi kita mau melihat dulu ini konvergen atau enggak gitu ya. Kalau ini konvergen maka ini juga pasti akan konvergen gitu ya. Nah, sekarang saya mau melihat pakai uji banding biasa. Kita tahu gitu ya bahwa nilai daripada cos mau berapapun di dunia ini pasti akan selalu berada pada ini kan ya. Dia pasti akan selalu berada pada min 1 sampai 1. Dan kalau misalnya kita berikan di sini dengan n kuadrat gitu ya, yang ini juga kita kasih dengan n kuadrat masih memenuhi. Berarti kalau begitu kita tahu bahwa ini yang kita cari kurang dari 1 per n kuadrat. Dan kita mau melihat sekarang si deret ini kan, berarti ini sebagai BN-nya gitu ya, kalau misalnya pakai uji banding biasa. Kita tahu ini pakai uji deret P, gitu ya, dengan P-nya sama dengan 2, berarti lebih besar dari 1, dia apa? Konvergen. Berarti kalau begitu ini konvergen, AN mengikuti, ini juga konvergen. Kalau mutlaknya ternyata konvergen, kesimpulan kita apa? Si sigma daripada si soal kita adalah konvergen, maka berarti dia konvergen mutlak. Gitu ya. Jadi gunakan konsep yang kamu tahu dengan uji-uji yang sudah ada juga ya. Uji-uji banding terkait dengan deret positif. Nah, ini kan sudah pasti jadi deret positif kan kalau dia sudah dimutlaki. Gitu. Nah, sekarang ada yang namanya konvergensi bersyarat. Kalau tadi dia konvergensi mutlak gitu ya. Nah, ada bersyarat. Bersyaratnya gimana? Bersyaratnya gini. Ini kalau saya pandang sebenarnya ini kan merupakan deret yang 1 sampai tak hingga seper n kan ya. Nah, ini merupakan deret apa nih? Ini deret harmonik kan ya. Deret harmonik yang gimana? Yang divergen. Gitu ya. Yang divergen. Gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita melihat ini gitu ya. Sigma 1 sampai tak hingga ini adalah min 1 n plus 1 seper n gitu ya. Anggap kamu punya deret yang ini. Deret ini merupakan deret ganti tanda. Yang dimana ini adalah udah kita cek tadi bahwa ini deret ganti tanda harmonik yang dia konvergen. Nah, sekarang gimana kalau kita mutlakkan?
Kalau kita mutlakkan, maka ini min 1 N plus 1, 1 per N, berarti ini jadi berubah, sigma 1 sampai tak hingga jadi 1 per N. Gitu ya. Nilai yang ini jadi selalu positif. Dan ini jadinya apa? Deret ganti tanda, tapi yang, bukan deret ganti tanda. Ini merupakan deret harmonik yang divergen, ya kan? Nah, sementara kita tadi tahu bahwa dia konvergen. Tapi waktu kita mutlakkan, dia bukan konvergen, justru dia divergen, gitu ya. Justru dia divergen. Nah, itulah yang disebut sebagai konvergensi bersyarat. Artinya adalah dengan uji konvergensi, si DGT-nya itu sebenarnya adalah konvergen. Tapi waktu kita cek dengan rasio dimutlakkan gitu ya, atau dengan uji mutlak gitu ya, apa yang terjadi? Justru DGT-nya berubah jadi deret positif, tapi deret positifnya adalah deret positif yang divergen, gitu ya. Itulah yang disebut sebagai konvergensi bersyarat. Tapi kalau konvergensi mutlak, di sininya konvergen, dan ketika dia diuji mutlak, dimutlakin menjadi deret positif yang konvergen juga. Konvergen-konvergen maka mutlak, tapi kalau konvergen-divergen ini adalah bersyarat. Contohnya gimana yang bersyarat itu? Yaitu ini. Ini merupakan DGT yang konvergen. Tapi waktu kita mutlakkan, dia menjadi deret harmonik yang divergen. Gitu ya. Nah, maka di situ dia disebut sebagai konvergensi bersyarat. Nah, saya contohnya kita mau menunjukkan soal ini. Tunjukkan bahwa konvergensinya ini bersyarat. Maka yang pertama, kita cek aja dengan uji konvergensi. Ya. Uji konvergensi yang mana? Berarti yang pertama, AN-nya kita lihat adalah 1 per akar N. 1 per akar N. Berarti AN plus 1, berarti jadinya 1 per akar N plus 1. Gimana perbandingan mereka? Kita tahu berarti kalau misalnya N, pasti kurang dari N plus 1. Dan kalau kita akarin, maka masih berlaku. Tapi kalau kita buat perbandingan, maka ini akan terjadi. Maka berarti ini monoton turun. Yang kedua, cari limitnya N menuju tak hingga dari 1 per akar N. Nah, maka ini adalah 0. Karena terpenuhi, maka kita pastikan dia sebagai konvergen. Sekarang tinggal kita cari si mutlaknya, gitu ya. Apakah mutlaknya konvergen atau enggak, gitu ya. Oke, 1 per akar N, gitu ya. Nah, ternyata ini jadi deret 1 per akar N, gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis menjadi 1 sampai tak hingga 1 per N pangkat setengah. Dengan uji deret P, gitu ya, dengan P-nya adalah setengah, kurang daripada 1, ini berarti adalah divergen ya. So, berarti uji konvergensi dia konvergen, tapi pakai dia waktu dimutlakin, ternyata dia deret positif yang di mana divergen. Maka dia jadinya bersyarat. Gitu ya. Jadi itulah deret ganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat ya. Jadi deret ganti tanda itu dia bisa konvergensi mutlak dan bisa juga dia konvergensi bersyarat. Gimana konvergensi mutlak? Ketika uji konvergensinya konvergen dan ketika dimutlakin deretnya menjadi deret yang konvergen. Bersyarat gimana? Kalau uji konvergensinya konvergen tapi waktu uji dimutlakin dengan deret positifnya ternyata dia divergen. Gitu ya. Semoga bermanfaat materi hari ini. Selamat terus untuk belajar ya. Terima kasih ya.